Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku yang di kelas 5 yang Bapak banggakan, pada semester 2 ini kita akan belajar tema yang ke-6, yaitu ayo mengaji surah Al-Ma'un. Mari kita mulai kegiatan belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Didahului dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai materi kita tentang ayo mengaji surah Al-Ma'un. Terlebih dahulu marilah kita belajar bertanya. Pertanyaannya adalah, dapatkah kalian membaca surah Al-Ma'un? Jawablah pada diri sendiri, mampukah kita atau dapatkah kita membaca surah Al-Ma'un? Jika iya, jawablah iya. Mari kita melanjutkan materi kita, yaitu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Mari kita membaca, didahului dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Arti surat Al-Ma'un ialah, yang pertama adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajukan atau menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang berbuat riya atau ingin dilihat orang lain dan enggan memberikan pertolongan. Itulah arti surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, dalam membaca surat Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an haruslah fasih dan tartil serta memperhatikan makhraj dan tajwidnya. Fasih artinya lancar atau baik bacaannya. Tartil artinya perlahan atau pelan. Makhraj artinya tempat keluar bunyi huruf hijaiyahnya harus baik. Tajwid membaca Al-Quran dengan lafal dan ucapan yang benar. Jadi kalau kita benar sesuai dengan tajwid, bacaan kita itu adalah bacaan yang benar. Sehingga kita harus fasih dalam membaca Al-Quran, tartil dalam membaca Al-Quran, makhrajnya juga harus baik, dan tajwidnya pun juga harus benar. Pada pelajaran surah Al-Ma'un ini, kita akan belajar tajwid dasar, yaitu tentang mad tabi'i atau mad asli. Mad artinya adalah panjang bacaan.
Tabi'i artinya alami atau biasa. Sehingga kesimpulannya adalah mat tabi'i yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang panjang bacaannya. Di dalam metode umi yang kita pelajari di sekolah, mad tabi'i atau mad asli ini terdapat pada umi jilid 3. Jika anak-anakku di kelas 5 sudah sampai pada jilid 3, insya Allah dapat memahami dan dapat melafalkan surah Al-Ma'un. Terlebih pada materi mad tabi'i atau mad asli ini, dia akan baik bacaannya, akan fasih bacaannya. Hurufnya atau huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu waw, alif, dan ya. Terjadinya mad tabi'i atau mad asli itu yang pertama adalah mad fathah. Apabila ada harokat fathah diikuti oleh alif, maka dibaca panjang. Dibaca panjang satu ayunan. Contohnya dalam surat Al-Ma'un, ala ta'ami an salatihim. Apabila ada harokat fathah diikuti alif, yaitu seperti ta'ami, di situ ada ain, yang setelah ain itu ada alif, ta'ami. Kemudian salatihim, di lam alif, lam dan alif ini bergandengan bersambung, la-nya dibaca panjang satu ayunan karena ada fathah diikuti oleh alif. Cara membacanya panjang satu ayunan. Al-salatihim. Jadi yang masuk atau yang menjadi contoh mad tabi'i atau mad asli adalah salatihim, lam alif atau latihim. Yang contoh pertama adalah ta'ami, ami, ya. Ala ta'ami al-salatihim. Yang pertama adalah mad fathah, yaitu apabila harokat fathah diikuti oleh alif. Yang kedua, mad kasroh. Apabila ada harokat kasroh yang diikuti oleh ya sukun, maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya lil musallin alladzi yad'ul yatim al-miskini alladzi yukadzibu bid-dini, ya. Apabila ada harokat kasroh seperti lil musallin, contoh yang pertama, lamnya berharokat kasroh. Harokat kasroh itu berada di bawah huruf. Setelah ada huruf yang berharokat kasroh, setelah hurufnya itu ada ya sukun, ya berharokat sukun, maka harus dibaca panjang satu ayunan. Lil musallin. Kemudian alladzi, ada harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian yadu'ul yatima, yatimah, tima, ada harokat kasroh. Setelah itu ada ya sukun. Al-miskini alladzi yukadzibu bid-dini, ya. Itu adalah mad kasroh. Dan yang ketiga adalah mad dhammah. Apabila ada harokat dhammah diikuti oleh waw sukun, maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya sahuna, yura'una, wa yamna'unal ma'una. Itulah materi mad tabi'i pada pelajaran di surah Al-Ma'un. Tentang mad tabi'i atau mad asli, hurufnya ada 3, waw, alif, dan ya. Jadi apabila mad tabi'i yang fathah, yaitu harokat kasroh, harokat fathah, apabila diikuti oleh alif, maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya
ala ta'ami an salatihim. Yang kedua mad kasroh, yaitu apabila harokat kasroh diikuti oleh ya sukun maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya lil musallina alladzi yad'ul yatima al miskini alladzi yukadzibu biddini. Ya, ini adalah contoh-contoh mad kasroh. Yang terakhir adalah mad dhammah. Apabila ada harokat dhammah diikuti oleh waw sukun maka dibaca panjang satu ayunan. Contohnya sahuna yurauna wa yamnaunal mauna. Ya, itulah ketiga contoh contoh mad tabi'i di dalam surat Al-Maun. Baik, itulah materi kita membaca surah Al-Maun dengan fasih dan mad tabi'i. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita melafadzkan sekali lagi surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7. Diadahului dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, itulah materi hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.